Ya, sahabat Balion Channel, jumpa lagi di podcast Teras Balitbang Indobda Kabupaten Buleleng. Hari ini kami kedatangan tamu dari BRIDA Bali, Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Bali. Hari ini kita akan membahas tentang lomba inovasi yang disebut dengan Kerti Bali Swacita Nugraha, yang dulu namanya Cita Kriya. Nah, bagaimana kemudian ini berganti nama dan prosesnya untuk lomba inovasi? Hari ini kami bersama Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Kekayaan Intelektual Provinsi Bali, BRIDA Bali, Bapak Dr. Rake Ahmadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Rui. Pak Rake, jumpa lagi di podcast gitu kan. Nah, sekarang ini ketika kemudian dari pemerintah pusat hingga ke daerah bahwa inovasi menjadi satu program strategis, Pak, dalam rangka pemecahan masalah pembangunan di daerah ini, BRIDA Bali juga dengan gencar melaksanakan lomba inovasi, Pak. Kalau dulu namanya Cita Kriya, tapi sekarang namanya adalah Kerti Bali Swacita Nugraha. Ini di awal bagaimana perbedaan dari nama ini, Pak? Apakah kemudian sasaran dan tujuannya sama? Gimana, Pak? Om Swastiastu, selamat pagi. Raja Semong. Kami dari BRIDA Provinsi Bali pada saat ini memang sedang mengadakan sosialisasi atau koordinasi di Bali Kabupaten Buleleng terkait dengan lomba Kerti Bali Swacita Nugraha. Betul, memang dulu bernama Cita Kriya Gubernur, visi misi Pak Gubernur. Maka Cita Kriya berganti atau disesuaikan dengan visi misi Pak Gubernur, berganti menjadi Kerti Bali Swacita Nugraha, karena beliau punya program dan misi yang sangat luar biasa terkait dengan Bali. Dia sudah mensejahterakan masyarakat Bali, kerama Bali melalui program Kerti Bali Swacita Nugraha. Salah satunya ini adalah untuk menjaring daripada inovasi, kreativitas dan ide-ide kreatif daripada masyarakat akar rumput yang akan dilombakan atau dilihat seperti apa perkembangannya di masyarakat. Karena tanpa inovasi kita akan sulit maju seperti negara-negara lain. Kan masyarakat sedang dilihat ide kreativitasnya itu melalui lomba Kerti Bali Swacita Nugraha yang pada saat ini kita sedang lakukan, di mana tujuannya adalah untuk menjaring kreativitas baru atau ide baru, inovasi baru di masyarakat akar rumput yang akan bisa diterapkan atau seperti apa nanti bisa diterapkan sehingga bisa menunjang daripada percepatan daripada ekonomi Kerti Bali yang meliputi 6 program. Salah satunya misalnya terkait dengan pertanian atau perikanan, kelautan, ekonomi digital, dan juga IKM, UKM. Nah, ini merupakan salah satu program Pak Gubernur melalui ekonomi Kerti Bali dalam hal percepatan pembangunan di Bali dan untuk mensejahterakan ekonomi Bali. Pak Rake, kalau kita lihat tujuan lomba ini kan untuk motivasi gitu lah ya, untuk menumbuhkan kreasi inovasi dari akar rumput masyarakat. Tapi selama ini, Pak, bagaimana inovasi-inovasi yang muncul di masyarakat Bali untuk karya inovasinya? Begini Pak Rui, setelah BRIDA Provinsi Bali dibentuk melalui kepemimpinan Gubernur Koster, sudah membentuk bidang khusus yang terkait dengan pengembangan inovasi dan pengelolaan kekayaan intelektual. Ini adalah salah satunya adalah seperti tadi jaring atau motivasi masyarakat akar rumput untuk terus berkreativitas, terus melakukan inovasi-inovasi baru, sehingga dengan inovasi ini akan lebih memudahkan atau lebih mempercepat daripada program-program pembangunan itu, sehingga kesejahteraan itu akan cepat tercapai. Nah, ini kenapa kita sekarang baru sekarang kita adakan berupa lomba Swacita Kerti Bali Swacita Nugraha ini. Karena apa? Karena ingin Pemprov Bali dan program Pak Gubernur ini adalah untuk mempercepat atau mengetahui inovasi-inovasi baru di masyarakat di akar rumput. Karena selama ini kan mungkin tidak ada perhatian, tidak ada pengembangan khusus dalam arti begini. Apabila ditemukan nanti dalam lomba ini ditemukan ada inovasi yang baru dan yang
bagus diterapkan untuk dalam rangka untuk mendorong percepatan ekonomi kreatif Bali ini, itu akan kita replikasi kepada daerah lain atau desa-desa lain untuk memacu ekonominya desa, ekonominya di masyarakat dengan inovasi-inovasi yang baru kita temukan atau yang baru kita jaring dari masyarakat ini. Ya, artinya selama ini agak kurang menonjol karya-karya lokal, sehingga kemudian terus diadakan lomba, walaupun ini salah satu tujuannya begitu. Gini Pak Roy, bukan kurangnya nih ya. Menurut saya itu cuma pemerintah perlu hadir dalam hal ini, karena inovasi barangkali di masyarakat banyak ya. Cuma tidak muncul ke permukaan karena pemerintah tidak hadir. Nah, melalui program Pak Koster ini, pemerintah konsep terhadap itu, terhadap inovasi yang di-create oleh masyarakat. Artinya tahun lalu kan juga lomba seperti ini. Kan itu menjadi evaluasi untuk sekarang, Pak. Nah, untuk sekarang penjaringan inovasi dari lomba ini sudah ada yang daftar, Pak? Kapan mulai daftar? Kan sudah, Pak ya? Kita sudah create dari bulan lalu dan sudah banyak yang daftar dan juga sudah semua kabupaten mendaftar. Karena ini inovasi ini adalah diusul oleh teman-teman di kabupaten melalui berita atau Balitbang Loga atau Balitbang di kabupaten yang membawa itu. Karena beliau-beliau itulah yang mengetahui di kabupaten apa inovasi-inovasi yang berkembang di rumput itu. Sehingga kita minta atau kita melalui teman-teman di kabupaten kita adakan sosialisasi dulu, terus setelah itu kita beri waktu untuk menjaring inovasi yang diusulkan di kabupaten yang diusulkan dilombakan di kabupaten. Sampai sekarang ini berapa masuk, Pak? Yang sekarang sudah mendaftar lomba. Sekarang sudah masuk, semua kabupaten sudah masuk. Sudah. Terbanyak ada tiga usulan inovasi, yang paling sedikit satu. Nah, ini kami tidak sebutkan masing-masing karena tidak etis kita. Nah, yang jelas, Beleng sudah paling dulu mengusulkan. Balik pertama ya. Luar biasa. Jadi kapan mulai penilaian, Pak? Penilaiannya kita masuk kepada minggu kedua bulan Mei ini. Bulan Mei ya. Karena selesai kita sekarang mengadakan koordinasi kepada teman-teman di kabupaten untuk kalau yang belum kita dorong untuk dipercepat, kalau yang sudah kita ucap terima kasih banyak seperti Beleng sudah luar biasa. Saya ucap terima kasih banyak atas kerjasama dan dalam hal ini merespon, Pak. Merespon itu luar biasa. Jadi kami sangat terima kasih sehingga tidak perlu kami bekerja keras lagi untuk mendorong. Karena sudah maju kan. Bagaimana kemudian teknis penilaiannya nanti, Pak? Karena ini kan seluruh kabupaten. Teknis penilaian. Apakah video atau ke lapangan berkunjung? Pertama kita teknis penilaian adalah melalui administrasi dulu. Administrasi seperti apa? Bisa kalau dia mengajukan bidang ekonomi di Bali terkait dengan misalnya lingkungan gitu misalnya, kita lihat dulu kesesuaian daripada proposal itu. Nah, itu kalau misalnya dia bilang lingkup, tentu proposalnya lain. Nah, itu kan bukan gugur, nilainya kecil. Tapi semua ada kecil, tidak maksimal. Setelah lulus administrasi, barangkali administrasi ini pada semuanya akan dinilai, tidak digugurkan, dinilai. Nah, diberi kesempatan untuk presentasi. Setelah itu selesai, kita ada kesempatan presentasi itu semuanya. Nanti di situ akan baru untuk selanjutnya oleh tim penilai yang didiri daripada para ahli daripada Bali atau dari Kelurahan Tinggi yang memang di bidang. Kalau misalnya bidang pertanian kita ambil di bidang pertanian. Jadi berapa bidang yang dinilai, Pak, di lomba ini? Ada 6 bidang sesuai dengan ekonomi kreatif Bali. 6 bidang. Tadi seperti disebut tadi. Tapi dari peserta sudah semua terpenuhi itu, Pak? Ada. Kami karena barangkali untuk biar teman-teman kabupaten tidak terjebak kepada 6 bidang itu, kami suruh milih silakan kirim 3 misalnya maksimum dari 6 bidang ekonomi kreatif Bali. Maksimum 3. Maksimum 3. Minimalnya 1. Karena apa? Karena barangkali kalau ini kan inovasi seperti Jakarta kan pembinaannya barangkali perlu sebegitu dari beberapa tahun lalu gitu misalnya untuk dilombakan sekarang. Karena ini mungkin seperti COVID kemarin kita sadar teman-teman kabupaten itu mungkin tidak maksimal. Jadi kami kasih pilihan. Jangan misalnya kalau kita strict misalnya pada 6 bidang nanti tangan kabupaten nanti tidak ada yang mengusulkan. Nah, jadi kami kasih pilihan yang mungkin boleh 3 saja. Nah, kalau lomba inovasi ini kan harus original itu ya karyanya. Original. Berapa tahun sudah berjalan karyanya? Kalau yang berupa produk barangkali kan di situ perlu sebelum itu perlu ada uji dan sebelum mungkin kita kasih waktu jangan 2 tahun sudah berjalan. Kenapa kami juga di Provinsi Bali ini kan terkait dengan hilirisasi. Hilirisasi itu kan salah satunya misalnya kita bantu di bidang pendaftaran karya intelektualnya.
terus bantu misalnya bidang kerjasama dengan investor. Ini adalah tujuannya menjaring inovasi ini, sehingga nanti kita kalau inovasinya itu perlu kita layak untuk didaftarkan sebagai mendapat perlindungan hukum di Kemenkumham, kita langsung fasilitasi dengan cek keuangan. Target strategis yang ingin dicapai oleh Bidamai Lomba Kreatif Bali Swacita Nugraha ini apa sih Pak? Sebenarnya target strategis yang ingin dicapai adalah pertama menjaring 6 bidang inovasi terkait dengan ekonomi kreatif Bali. Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap itu, dampak ekonomi seperti apa. Nah misalnya kalau bisa dampak ekonomi sangat luar biasa, barangkali itu langsung kita bisa implementasikan di tempat lain. Ada target seperti misalnya One Village One Inovasi atau One Kabupaten One Inovasi dan sebagainya, gimana Pak? Karena itu kan terkait dengan pembinaan teman-teman di teknis. Jadi kalau One Village One Inovasi itu kita tidak harus sana itu. Jadi kan sifatnya ini rumput, boleh juga dari KWT, boleh kelompok-kelompok masyarakat, boleh perorangan. Jadi kami bebaskan itu karena ini kan inovasi rumput. Kami tidak menentukan, itu kan program One Product itu dari misalnya di koperasi. Itu kan silahkan, itu kan cuma branding saja. Kita kan melihat daripada inovasinya yang kita tekankan ini inovasi seperti apa. Misalnya kalau inovasi itu berasal dari rumput, walaupun tadinya itu juga dibina oleh koperasi One Village One Product atau dari perindustrian One Village One Product, kami tidak mau salahkan karena yang kami pilih itu adalah 6 kategori itu. Walaupun misalnya di One Village misalnya ada One Product itu apakah terkait dengan IKN, boleh dengan UKM atau dengan barangkali digital ekonomi, betul. Kami tidak. Baik, terima kasih Pak Ragu. Terima kasih banyak. Sahabat Teras, itu tadi bincang-bincang saya tentang Lomba Inovasi Kreatif Bali Swacita Nugraha. Inovasi adalah kunci dalam setiap pelaksanaan pembangunan untuk menjawab segala tantangan pelaksanaan pembangunan di daerah. Mudah-mudahan melalui inovasi ini akan semakin tumbuh karya-karya inovasi di masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Om.